Sejadi ya kan syahadat itu kan sebenarnya nggak perlu kesaksian. Gitu kan orang kafir, orang Islam kan. Iya, apalagi orang Islam. Banyak kan neraka. Nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Kita menghukumi seseorang tertentu pasti masuk neraka kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena kan itu perkara gaib. Neraka itu kan perkara gaib, masuk neraka si A si B itu. Kita kan nggak tahu yang gaib. Maka perkara gaib itu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kayak Fir'aun gitu. Abu Lahab, Fir'aun, Abu Jahal. Nah, itu justru kita wajib meyakini kekafiran dan masuk nerakanya mereka gitu. Tapi kalau misalkan si Ferdinand Sinaga lah gitu. Ya kita bilang gini ya, dia waktu di dunia kafir. Allah berjanji dalam Quran bahwa orang kafir tuh masuk neraka kekal selamanya. Cuman apakah beliau masuk neraka secara person gitu ya, unjuk si A, Allah alam gitu. Umumnya orang kafir neraka. Nah saya nggak tahu akhir hayatnya apakah dia masuk Islam enggak gitu. Habis di sini. Senggol Pak. Iya. Bahkan kata Imam Ghazali mah, orang kafir yang dia non muslim itu ya tidak sampai dakwah Rasulullah, dakwah Islam, atau selama hidupnya tuh taunya Islam itu jelek karena dia ditinggal di mayoritas non muslim, mayoritas kafir, taunya Islam itu jelek sejak dia lahir sampai dia mati itu. Tapi dia selama hidupnya berbuat baik, selama hidupnya berbuat baik sama manusia, sama alam lingkungan, bukan orang jahat. Tahu Islamnya jelek, nggak pernah dapat dakwah Islam, nggak pernah ada yang ngedakwahin Islam tuh indah, Islam tuh agama yang hak. Pokoknya tahu tuh Islam tuh teroris, mati. Kristen doang gitu misalnya. Ya taunya Kristen doang. Nah orang kafir semacam itu mati, itu bisa jadi ya kafir yang kayak gitu tuh nanti masuk surga. Kenapa alasan masuk surganya? Karena belum sampai dakwah Islam kepadanya. Kan salah satu syarat orang masuk neraka tuh sampainya dakwah Islam. Nah kalau di Indonesia mah konteksnya semua sampai dakwah Islam. Yang ceramah banyak di mana-mana. Ustadz menyampaikan Islam itu indah, Islam agama hak. Maka kafir kayak gitu mah ya janji Allah masuk neraka. Ini konteksnya tuh yang gampang kita paham itu yang kayak di pulau-pulau terpencil gitu ya. Hah? Papua. Iya tuh orang Papua. Ya secara zahir dunia non muslim. Karena kan nggak sholat ya, nggak syahadat. Ya orang kafir. Cuman apakah dia masuk neraka? Wallahu alam. Nah itu nanti keadilan Allah yang akan menentukan dia itu masuk neraka apa surga. So, sampai dakwah nggak Islam kepadanya? Ada nggak ustadz yang dakwah ke sana? Sampai nggak ke telinganya Islam tuh hak, Allah tuh esa? Kemungkinan sih enggak ya, karena kan dia lahir boro-boro tahu Islam. TV juga mungkin belum pernah lihat, sejadi. Baca aja nggak bisa. Nah orang kayak gitu tuh bisa jadi lebih selamat daripada kita. Selama dia berbuat baik saja. Ya selama dia berbuat baik di dunianya. Selama dia berbuat baik di dunia. Kayak pembahasan gini, orang tuanya Rasulullah, neraka apa surga kan gitu. Kalau kalangan tekstualis
Kan tekstualnya hadisnya katanya bapakmu dan bapakku di neraka gitu kan. Orang Salafi kan sering begitu. Ya hadisnya begitu, katanya bapaknya Rasulullah di neraka, bahkan dilarang Rasulullah itu mendoakan bapaknya dan ibunya. Cuma kan kalau kalangan aswaja kan mentakwil bahwa bapak di situ adalah paman. Karena kalimat bapak itu nggak melulu ayah. Paman tuh bisa juga disebut dalam bahasa Arab abun, bapak. Lagi pula apa manfaatnya kita ngebahas bapaknya Rasulullah masuk neraka? Itu kan sering ngebahas kayak gitu kan menyakiti Rasulullah. Terus kita muas-muasin gitu. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ya, orang Salafi pun punya pemahaman seperti itu. Jadi jangan keseringan nanya ngebahas bapaknya Rasulullah masuk neraka, bapaknya Rasulullah masuk neraka gitu. Memang terjadi khilaf. Tekstualis bilang bapaknya Rasulullah masuk neraka. Aswaja bilang enggak. Masa bapaknya Rasulullah masuk neraka? Apalagi ketika Abdullah wafat itu kan belum ada Rasul yang diutus. Ahlul fatrah, kekosongan masa Nabi dan Rasul. Dari Nabi Isa kan ke Nabi Muhammad kan jaraknya ada 600 tahunan. Nah kekosongan masa itulah itu yang menyebabkan orang-orang yang belum sampai dakwah Islam, tidak diutusnya Nabi, itu masa kosong itu mereka tuh ya masuk surga selama mereka berbuat baik. Tapi walau alam lah gimana mah ya, kita kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Abu Thalib bang banyak yang bilangnya ya Abu Thalib mah tidak masuk Islam. Mulai gimana nyambunginnya caranya? Oh gitu, dicolok. Gimana nyoloknya? Sok. Bisa nggak mas? Datang ya bang. Kalau sini aja pak ya. Tadi aja ya pak. Ada yang tidak aja lah sini lah. Iya. Ini mas, ini mas. Dingin kan. Paling utama sebenarnya Langsung ya. langsung. Ininya belum ada. Apanya? Oh iya. Hari ini. Ada bisa ya. Belum pernah nyobain. Saya nggak punya juga deh. Pakai wifi kan? Ada wifi-nya? Ada. Ya udah apa wifi-nya? Yang cari yang NS tadi. Ini. Ya itu. Apa? Kosongnya 6 kali, 91. Kosongnya 6 kali. Iya. 3, 4, 5, 6, Terus? 91. Terus? Berikutnya tuh. Udah ya. Iya. Oh ya arisan ya. Saya dulu ya izin ya. Aman, tersambung. Siapa yang sering baca-baca? Pak Harta? Sering, kadang. Hah? Pak Anjar? Enggak sekali. Lihat judulnya doang. Bobo nama baca. Emang belum udah dah? Udah.
Masih. Tahu dia. Ya. Wudu ya, wudu. Mas saya aja di share. Banyak ustadz gengsi ngaji begini tuh, takut pengen pencitraan, pengennya kitab aja, padahal di depan orang awam gitu. Akhirnya orang awamnya jiping, ustadznya keren gitu kan. Kalau kayak gini kan disebutnya Google, padahal gitu ngaji mah lihat manfaat. Orang awam butuhnya apa ya, bisanya bahasa Indonesia ya kita bahasa Indonesia. Mana sih ya? Sok siapa yang baca semua ya, saya kasih motor 1. Baca semua, jawab pertanyaan 3 aja acak. Kasih motor 1. Hah? Ini mah harusnya diculik nih, bisa nih kalau diculik dipaksa gitu ya. Kalau nggak dibaca saya bunuh, saya tembak. Akhirnya ketembak juga. Mendingan ditembak daripada baca. Waduh. Ketembak juga. Baca ada waktu juga. Malas baca. Mana ya? Aplikasi yang bisa baca sendiri dengerin. Coba share Padan, ada nggak? Bentar Ustaz, saya share ini dulu. Nah, Kadang nyari-nyari anak gitu. bentar dulu, saya share link ini dulu. Link offline, link online. Kedua. Kalau bantuin jadi uyang. Nggak panggil. Ada Ustaz. Ah. Wudu kan? Ya. Ah. Mana? Ini Ah, saya share. mana? Oh ini. Oh iya. Ah. Ya. Oh. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi wa ja'alana minal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin. Warzuqna fahma wasi'a. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin.
Rabbana la tuzigh qulubana Amin. ba'da idh hadaitana Amin. wa hab lana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Amin. Lindungi kami dari amal yang salah. Amin. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin. Ya Allah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat Amin. Ya Allah. dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. Ya wa Allah. qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membahas fikih wudu 4 mazhab. Pembahasan kita ini fokusnya kepada wawasan, fokusnya kepada ilmu. Nah, ilmu ini tujuannya wawasan supaya kita paham bahwa para ulama mazhab itu punya dalil dalam setiap pendapat fikihnya, sehingga kita tidak mudah menyalahkan para ulama mazhab. Jadi ini lebih ke wawasan dan juga biar kita punya pemahaman yang benar tentang fikih, terutama dalam menilai, memahami fikih mazhab, fikihnya para ulama. Adapun yang paling penting dan yang terpenting adalah bukan di tahap wawasan sebenarnya. Yang paling penting dan terpenting itu di tahap pengamalan. Yang penting itu ketika kita belajar wudhu, yang pertama wudhu kita benar. Itu sih goalnya mah, wudhu kita benar. Jadi kita tahu bahwa wudhu yang selama ini kita kerjakan tuh benar. Kalaupun salah terkoreksi. Karena kita beragama itu mengikuti Rasulullah. Jadi poin yang pertama itu goalnya adalah supaya wudhu kita benar sesuai pemahaman ulama. Tentu ulama berbeda pendapat. Nah, goal yang kedua adalah kita mengamalkan dawam wudhu sebenarnya mah. Jadi bukan bertambah ilmu tapi nggak bertambah amal. Wawasan wudhu 4 mazhabnya hafal. Mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanafi begini, mazhab Malik begini. Ya alhamdulillah hafal, punya ilmu. Tapi nggak pernah dawam wudhu. Atau wudhu yang benar nggak diamalkan, sunah-sunah wudhunya nggak diamalkan. Nah bukan itu. Apalagi cuma buat debat. Wah, debat nih, wudhu fikih 4 mazhab. Kamu tahu nggak ya, mazhab ini mengatakan ini, mazhab ini mengatakan itu. Ya alhamdulillah punya wawasan, tapi sebenarnya yang terpenting itu sebenarnya mah ya, kalau kita mau tanya hati kita tuh bukan itu sebenarnya mah. Tapi bukan berarti meremehkan wawasan, bukan. Salah juga kalau meremehkan wawasan. Yang terpenting itu wudhu kita benar sesuai ulama ya. Yang kedua, bagaimana kita mengamalkan wudhu, dawam wudhu gitu. Sering wudhu, sunnah-sunnahnya diamalkan. Itu sih yang terpenting gitu. Masuk surga tuh bukan karena hafal nggak fikih wudhu 4 mazhab, bukan ke situ gitu. Tapi yang terpenting itu kita masuk surga tuh karena mengamalkan dawam wudhu, rajin wudhu. Kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi. Ya ini nasihat buat kita semua ya gitu. Bukan berarti
saya udah ngamalin gitu. Ustadz itu kan paling berat siksaannya gitu. Karena kan dia ngomong doang gitu kan. Belum tentu ngamalin gitu. Mending gak usah jadi ustadz aja ya. Jangan tuh, jangan. Ya. Makanya paling gede pahalanya, tapi paling berat siksaannya kalau dia cuma ngomong doang. Nah, Ustaz, kalau saya masuk surga saya bawa saya. Memang kalau belajar fikih nggak pakai hati itu ya, nggak pakai akhlak tuh, bawaannya jadi debat doang gitu, ngamalin enggak. Terus saya di WhatsApp ngajarin debat, ya karena ngajarin wawasan, biar nggak dikecoh sama pemahaman yang salah gitu. Tapi tujuan terpentingnya bukan itu, Pak. Tujuan terpentingnya tuh ngamalin wudhu itu, Pak. Ya jangan sampai nanti salah paham gitu. Hanya fokus pada debatnya. Ini nasihat bagi saya dan semuanya. Tapi debat nggak salah. Debat dalam arti kritik ilmiah. Sebab di luar sana juga banyak orang yang punya pemahaman keliru tentang fikih. Nah, kita luruskan. Nah, debat itu nggak selamanya salah. Kadang untuk menampilkan yang hak ya perlu kita debat, perlu kita kritik. Tapi jangan fokus ke kritik, fokus ke debat, fokus ke wawasan itu. Tapi fokusnya ke amal gitu. Apa gunanya ilmu banyak tapi nggak ada amal gitu. Tapi jangan juga meremehkan ilmu banyak. Hati-hati nih. Kalau meremehkan ilmu banyak seolah-olah paling banyak beramal gitu kan. Si paling amal gitu. Seolah-olah. Jadi seimbang dua-duanya Pak ya, nasihatnya begitu, seimbang dua-duanya. Wawasannya memadai, gak gampang dialihkan orang lain, dibodohi oleh orang lain. Gitu. Tapi juga di samping wawasan kita luas, kita juga menjadi pengamal wudhu, dawam wudhu. Nah itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita agar menjadi orang yang dawam wudhu. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Buya Yahya, saya jadi keingetan gitu. Apa bedanya orang kafir sama kita katanya? Kalau sama-sama cuci muka. Orang kafir kan cuci muka ya. Kita juga cuci muka kan. Nah, harusnya ada yang membedakan. Dia cuci muka, kita tambahin dengan wudhu. Gitu. Wudhunya yang cepat tentunya biar kita nggak malas, nggak apa-apa. Wudhu rukunnya doang. Jadi kalau setiap cuci muka, ingat sama orang kafir wudhu, cuma cuci muka doang, gitu kan? Mending wudhu gitu. Wudhu cuci muka, tangan, sebentar aja gitu. Ini begitu doang, kaki udah dapat wudhu. Susah kaki. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i, nah ini wawasan gunanya nih, nggak harus mualat, nggak harus terus menerus. Bisa jadi 5 menit kemudian kita baru sempat basuh kaki. Kalau mazhab Malik memang harus mualat, harus berturut-turut, bukan berurutan ya, jangan salah dengar, berturut-turut. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak apa-apa, nggak berturut-turut, nggak mualat. Belum sempat cuci kakinya nih, itu ada keran langsung gitu. Bisa 5 menit kemudian walaupun udah kering, nggak masalah. Nah, kan ini ilmu wawasan ya yang bisa diamalkan gitu. Gitu Pak ya. Jadi goalnya di situ Pak. Itu. Saya khawatir fikih yang saya ajarkan cuma buat debat doang. Gitu. Saya khawatir ke situ. Gitu. Termasuk juga introspeksi buat saya. Gitu. Nah kita bahas kemarin kan tentang wudhu wajib ya. Wudhu wajib itu untuk apa? Pertama melakukan sholat. Yang kedua apa? Sujud tilawah. Nah ini disepakati wajibnya. Sujud tilawah dan sholat. Nah, tidak ada khilaf ya. Berarti kalau di sini tidak di sini wajib, berarti ulama nggak ada khilaf. Berarti ini semua sepakat ulama yang namanya sholat harus wudhu. Cuman memang ada satu ulama yang berpendapat untuk sholat jenazah itu ada yang berpendapat nggak wajib wudhu. Kenapa?
Karena inti dari sholat jenazah itu doa. Iya, nggak sujud ya. Gitu. Inti daripada sholat jenazah adalah doa. Menurut setahu saya itu Imam At-Tabari, ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ulama gitu, cuman memang pemahaman minoritas gitu. 4 mazhab sepakat wajib wudu yang namanya sholat, walaupun itu sholat jenazah. Cuman ada satu imam yang bernama Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Gitu. Ya, namanya ulama juga kan pasti punya salah gitu ya, punya pendapat yang berbeda gitu, pasti punya dalil gitu. Cuman yang kita ikuti adalah fikih mayoritas. Terus 2, melakukan sujud tilawah. Nah, yang kedua, wudu yang diperselisihkan wajib dan sunnah. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Apa tuh? Menyentuh mushaf. Kedua, tawaf di seputar Ka'bah. 3, khutbah Jumat. Nah, nyentuh mushaf 4 mazhab sebenarnya. 4 mazhab sepakat wajib wudu. Cuman mazhab Zohiri yang bilang nggak wajib wudu. Nah, orang yang belajar fikih yang fokusnya amal, bukan ngelihat yang membolehkan. Fokusnya kita ke amal gitu Pak ya. Jangan selalu bilang kan ada yang bilang sunnah. Kita fokusnya ke yang nggak ngamalin gitu Pak. Jadi belajar fikih itu fokusnya harus ke yang ngamalin. Jangan belajar fikih malah jadi celah. Ah, ini sunnah nih, nggak saya kerjain gitu. Itu belajar fikih yang celaka tuh yang begitu tuh. Kebanyakan sih. Gara-gara tahu fikih, wah ini kan nggak wajib. Oh berarti saya nggak kerjain. Nah itu yang salah emang di situ. Sebagaimana orang yang belajar akhlak jadi salah kalau selalu merasa paling suci, gitu. Merasa paling beramal, merasa paling akhlak, paling mulia, paling bersih hatinya, paling tawadu. Itu salah juga, ketipu juga sama setan. Yang belajar fikih juga ketipu juga sama setan. Kalau fokusnya malah ngelihat sunnah, wah Ustadz bilang sunnah berarti nggak dosa dong. Nah ini ulama ada yang bilang menyentuh mushaf tuh nggak wajib wudu. Ulama Zohiri memang ada. Tapi 4 mazhab sepakat wajib wudu. Tawaf di seputar Ka'bah. Ternyata ada ulamanya. Siapa? Mazhab Hanafi. Itu. Nggak jadi syarat sah, tapi wajib. Beda dia usul fikihnya tuh. Tetap sah gitu ya. Tapi wajib. Dosa kalau dia tawaf nggak pakai wudu. Berhadas dosa tawafnya, tapi tawafnya tetap sah. Mazhab Hanafi. Argumentasinya tawaf itu bukan seperti sholat, nggak bisa disamain. Gitu. Terus khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat. Terus 3, wudu yang disepakati sunnah. Apa tuh? Mengulangi wudu untuk setiap sholat. Nah ini sunnah nih Pak berarti. Jadi setiap mau sholat wudu lagi. Itu. Walaupun udah punya wudu. Tapi niatnya niat wudu sunnah. Itu. Dan wudu sunnahnya memang tidak boros air. Gitu ya. Terus yang kedua, menyentuh kitab-kitab agama dan hendak belajar. Nah kita nih mau belajar nih, sunnahnya wudu. Walaupun HP. Hah? Walaupun HP. Walaupun HP gimana? Oh belajar. Bukan megangnya, intinya belajarnya gitu. Walaupun jiping doang juga. Yang penting belajar gitu. YouTube gitu, nonton YouTube. Iya, nyentuh kitab agama, walaupun HP juga nggak apa-apa, wudu aja gitu. Tapi TikToknya ditutup dulu. Iya, itu dia masalahnya. Kalau bisa di uninstall. Niatnya mau ngaji. Biasa. Seru nih. TikTok, Instagram, kalau bisa ya, kalau bisa. Saya juga ini fokusnya kita nasihat untuk semua ya, bukan berarti saya udah ngamalin gitu Pak. Jadi saya ngomong begini tuh biar saya juga ngamalin gitu. Maksudnya saya nggak merasa saya udah ngamalin semua gitu. Instagram kalau bisa di uninstall gitu.
Facebook uninstall. Iya. YouTube Apalagi. ya YouTube untuk yang penting doang gitu ya. Udah sisain aja YouTube juga udah banyak berita gitu ya. Ngapain Instagram itu buang-buang waktu itu Pak, buang-buang waktu. Ya. Bener itu. Emang harusnya begitu. Kalau mau hati bersih ya, kalau mau hati bersih ya, hati bersih, jaga pandangan, uninstall tuh, Pak. Dari sekarang Pak, mulai saat ini Pak. Siap. Sama waktu guling-guling itu, Pak. Hah? Pengajian kan Facebook. Iya, berarti kalaupun dibuka langsung tertuju ke pengajian ya, Pak. Semakin di sekolah tuh suka ada lewat yang lain gitu Pak. Kita nyekrolnya pengajian, tiba-tiba ada yang lewat yang lain. Aduh. Jadi kayak ingetan gitu kan, kepikiran teh kaganggu. Insyaallah, tahu gelisah. Itu anu gitu sok motoran hati teh gitu. Makanya Pak Sorry sama Ratna. Ada yang dengerin loh di belakang. Oh, udah ke atas. Untung udah suruh ke atas. Benar, saya kalau ya di hatinya dimudahkan oleh Allah, mau saya uninstall kayak gitulah ya. Itu sebab banyak madaratnya sebenarnya. Kan kita tuh bukan orang penting kan yang harus tahu semua berita kan? Enggak. Kita kan nggak harus tahu semua berita. Gitu. Penting. Gitu. Jadi walaupun ngaji di HP ya tetap wudu. Gitu. Wudu dawam wudu, intinya batal wudu lagi begitu Pak. Nah, terus ketika akan tidur wudu. Bang yang susah tuh ngamalin Pak. Kalau belajar mah paling gampang ya. Gitu. Belajar kan baru sampai di sini, gitu. Belum sampai di ngamalin gitu Pak. Makanya saya sering dengerin Agim tuh biar seimbang gitu antara wawasan dengan hati gitu. Wawasan doang mencelakakan Pak. Bener, wawasan doang tuh mencelakakan. Sebelum mandi janabah, wudu. Pokoknya rumusnya begini Pak ya. Semua sunnah itu ibaratnya promo. Diskon besar-besaran gitu. Pak Anjar tuh kalau ada diskon mancing 70%. Angkat langsung. Mancing gratis. Bela-belain cuti gitu, dadakan cutinya. Cuti. Langsung izin ke atasan gitu. Assalamualaikum, Pak, maaf ya. Gitu. Saya lagi nggak enak badan ya. Bener sih nggak enak badan gitu. Iya. Udang sare kan tengguna kan. Iya sih penting. Gara-gara ayanan diskon ternyata. Diskon hobi kita. Itu saya ngerasain banget Pak ketika ada diskon yang kita hobi, itu kita kejar Pak. Dan sekilas kepikiran ya Allah, kenapa untuk masalah sunnah kita nggak mikir ke situ gitu Pak. Kita tuh malah ketika denger sunnah tuh malah berarti nggak usah dikerjain. Nah itu emang fikih yang mencelakakan tuh seperti itu Pak. Semakin belajar fikih bukan semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh gitu. Hukumnya jadi ini ya, gampangin gitu. Iya ngegampangin gitu. Tapi itu oknum ya. Kalau kita ngelihat para ulama ahli fikih, justru mereka tuh paling rajin ibadahnya. Jangan nuduh fikihnya gitu Pak. Nuduh oknumnya gitu. Ya nggak usah ngelihat orang lain nuduh, usah digal tuh bukan, jangan sampai saya gitu. Diri sendiri aja gitu ya, salahin gitu. Tuh kenapa saya teh tahu ini sunnah malah nggak dikerjain. Harusnya ini tuh promo besar-besaran saya kerjain. Ya tentu semampu kita kan, kita nggak mungkin ya semua sunnah tuh kita kerjain kan. Mana ada semua orang yang bisa merangkul semua ibadah. Kata Imam Malik kan dikritik sama seorang ulama yang ahli ibadah. Imam Malik rajinnya ngajar. Ibadahnya memang kurang dalam arti nggak rajin puasa karena mungkin ngomong melulu ngajar gitu ya, nggak tahajud melulu gitu, sibuknya tuh ngarang buku, ngarang kitab gitu. Sama ustadz satu lagi yang sering puasa, sering tahajud, dikritik Imam Malik tuh, rajin ibadah dong ustadz gitu ibarat kata Imam Malik dijawab, bukan ngebela diri Imam Malik, tapi Imam Malik menjelaskan yang namanya ibadah sunnah itu beda-beda setiap orang.
sebagaimana Allah membukakan pintu rizki bagi setiap orang berbeda-beda. Kan gitu ya? Ada yang dibukakan di pintu rizki di bidang logistik saya. Ada yang di bidang otomotif. Beda-beda kan? Iya. Setiap orang tuh dibukakan pintu rezekinya. Ya sama aja ibadah sunnah juga. Dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tuh beda-beda. Bisa jadi Pak Fauzan ahli sholawat. Masya Allah. Dikit-dikit Allahumma sholli ala Muhammad. Ahli sholawat. Amin ya. Bisa jadi kan? Tapi nggak ahli puasa. Iya. Puasa teh lapar wae urang mah. Iya. Kuat gitu. Ya nggak apa-apa dalam arti ya nggak dosa. Cuman bisa jadi kencangnya di situ. Tapi syukur-syukur ya diamalkan juga puasanya gitu ya. Ini dalam rangka memaklumi Pak, nggak setiap orang tuh ahli puasa, ahli zikir, ahli sholawat, ahli sedekah, ahli sholat sunnah. Ya jarang ya kayak gitu ya. Kita kan bertakwa itu sesuai kemampuan gitu Pak ya. Bertakwa sesuai kemampuan. Tapi jangan berarti kita meremehkan yang sunnah-sunnah. Sunnah. Nah, mantapkan hati kita. Kita mau ahli di mana, Pak? Mau ahli di mana? Sedekah. Ahli sedekah lah kalau emang ada duit. Sedekah rajinnya. Yang bisa-bisa aja ahli sholawat. Yang ahli tahajud ya harusnya sih semua ahli tahajud harusnya. Cuma kan barangkali ada yang nggak ahli tahajud gitu ya. Kita juga gini, kalau ngukur orang lain nggak boleh ngeremehin kalau ada yang nggak ahli di sunnah yang lain. Iya. Tapi kalau diri sendiri salahkan gitu Pak. Iya. Ya. Duh kenapa saya teh nggak ahli tahajud? Duh kenapa saya teh nggak ahli zikir? Kenapa saya teh nggak ahli sedekah? Kenapa saya teh nggak ahli puasa sunnah? Kenapa saya teh nggak ahli yang sunnah-sunnah yang lain? Salahkan diri. Tapi kalau ngelihat orang lain, maklumi. Oh mungkin dia ahli husnudzon ya. Mungkin dia ahli sedekah. Tapi dia nggak ya. Itu urusan orang lain bukan urusan saya. Begitu Pak. Nah ahli wudhu nih. Barangkali ada yang mau ngamalin nih jadi ahli wudhu. Ya. Mudah-mudahan jadi ahli wudhu. Hah? Iya. Bisa jadi ngerokok berhenti tuh Pak kalau jadi ahli wudhu. Oh iya. Jadi ahli wudhu bisa jadi itu. Iya benar. Orang wudhu wae. Kayaknya nggak pantas nih. Udah lagi punya wudhu ngerokok gitu. Asal pantas gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Injak-injak. Bisa jadi ya. Kok lagi? Pajak doang, iya rekor. Bisa jadi itu. Kayaknya ahli wudhu sama tukang ngerokok tuh menurut saya kayaknya nggak sinkron gitu Pak. Kayaknya gitu Pak. Iya. Saya bukan berarti bilang rokok haram gitu ya. Kayaknya tuh ahli wudhu pasti hatinya juga sama Allah dibelokkan gitu ke hal yang lebih penting gitu Pak. Coba aja sok, yakin pasti jadi beda hati itu Pak. Bener nggak? Saya mau Ahli tayamum. Wudhu aja ngapain tayamum? Akhirnya kita anak saya suruh sholat. Aku tayamum aja Pak. Jadi sekarang. Dia taruhnya untuk aku tuh gak ada apa aku tayamum aja. ketika akan tidur deh sebelum mandi janabah, ketika baca Quran, ketika melantunkan azan dan iqamat, ketika zikir, ketika ziarah ke makam Nabi. Nah sekarang kita tata cara wudhu Rasulullah menurut 4 mazhab. Sok dibaca, Bang Alimun dah baca nggak apa-apa ya, tuan rumah. Tata cara wudhu Rasulullah menurut 4 mazhab. 1. Syarat wudhu. Syarat adalah ketentuan yang wajib dilakukan sebelum praktek ibadah dilakukan. Terkait syarat wudhu, para ulama membedakannya menjadi 2 jenis, syarat wajib dan syarat sah. Maksud dari syarat wajib, ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah itu gunanya kita belajar fikih itu jadi paham pembagian hukum gitu Pak. Syarat wajib dan syarat sah. Jadi paham wawasan gitu. Oh ngerti. Terus lanjut. Maksud dari syarat wajib wudhu adalah
Syarat-syarat yang apabila terpenuhi pada diri seseorang, maka wudhu itu hukumnya menjadi wajib. Adapun syarat sah adalah hal-hal yang apabila belum terpenuhi, maka wudhu itu hukumnya menjadi tidak sah. Terus. Adapun syarat wajib wudhu sebagaimana berikut. 1. Muslim. 2. Atau berakal. 3. Baik. 4. Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas. 5. Keberadaan air mutlak yang cukup dengan volume minimal 1 mud. 0,688 liter atau 668 ml. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6. Mampu menggunakan air. 7. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudu, khusus bagi wanita yang mendapati istihadah dalam kasus semisal. 8. Adanya hadas. 9. 9. Sampainya Nabi SAW. Nah, ini syarat wajib wudu. Ada 9. Nah, ini wawasan. Itu. Pokoknya ngaji fikih itu pokoknya harus 2, wawasan amal. Jangan cuma di wawasan doang ya. Orang yang terlalu belagu amal gitu ya. Wah, apa sih ngaji fikih? Kayak gitu, yang penting mah amal. Si paling amal gitu. Itu dia tertipu juga tuh. Berarti setan menjauhkan dia dari ilmu. Gak usah belajar gitu kan, cuma amal gitu. Dan ada orang kayak gitu tuh, Pak. Belagu gitu, si paling amal gitu. Seolah-olah ngaji fikih tuh apa sih, untuk apa sih gitu. Kan udah tahu gitu kan, penting mah amalnya gitu. Itu dia butuh ujub gitu ya, merasa paling beramal. Tapi nggak boleh juga satu sisi si paling wawasan gitu, si paling berilmu gitu. Debat mulu gawe gitu. Wudu 4 mazhab. Wah, keren banget gitu kan. Kamu tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, ini juga salah gitu, Pak. Gitu. Ya. Emang ngaji harus dua-duanya, wawasan amal. Sekarang mah inget itu terus ya. Gitu. Terus ingat terus. Nah, ini wawasannya. Pertama, syarat wajib wudu itu muslim. Berarti kalau dia bukan muslim tidak wajib wudu. Maksudnya ya? Kita muslim nih, berarti wajib wudu. Cuma kan syarat wajibnya nggak karena muslim doang, karena ada yang lain juga. Ya kalau nggak ngapa-ngapain mah ya nggak wajib gitu kan. Ya kalau nggak mau sholat kan nggak wajib kan. Cuma kan syarat yang pertama adalah muslim. Berarti kebalikannya, kalau tidak muslim tidak wajib. Nah, ini ilmu hukum namanya, hukum wawasan. Dan emang mau jadi ulama tuh belajar ini, Pak, bukan cuma amal-amal doang. Gitu. Ulama kan yang tua-tua meninggal, kan digantikan sama yang muda-muda yang sekarang belajar ini. Ya kan? Ulama tuh bukan lahir cuma hasil ngamalin doang, ilmunya nggak jadi ulama itu mah. Itu berarti abid, ahli ibadah. Nah, Buya Yahya gitu kan, Agim, Habib Rizik gitu kan. Itu kan suatu saat meninggal kan yang tua-tua. Nah, sekarang tuh yang bakal jadi ganti ulama tuh siapa? Ya mereka yang anak muda yang sekarang lagi belajar kayak gini, Pak. Wawasan kayak gini. Karena kan ulama harus paham kan, apa bedanya syarat wajib sama syarat sah. Nah, ulama pasti tahu, oh bedanya gini, nggak bisa gini. Nggak penting, yang penting mah amal. Oleh yang ulama itu mah. Semua orang awam yang kok belagu gitu ya. Gitu. Makanya emang belajar agama yang jadi calon ulama tuh yang belajar fikih kayak gini, ilmu hukum. Gitu. Bukan yang cuma ya selain belajar hukum gitu ya, itu nggak jadi ulama itu mah. Mungkin lebihnya ke motivasi beramal gitu ya. Ya, tapi bukan jadi ulama mereka. Memang ngaji kayak gini calon-calon ulama. 2, akil atau berakal. Ya kalau gila ya nggak wajib.
Gila wajib wudhu ya enggak. Sholat aja enggak wajib, apalagi wudhu. Gitu. Enggak wajib, orang gila tuh. Nah, orang berakal berarti wajib. Muslim terus berakal, wajib berarti wudhu. Terus apa yang ketiga? Balik. Berarti kebalikannya apa? Belum balik ya. Belum balik, belum masih balik. anak. Berarti tidak wajib wudhu, anak kecil tuh. Belajar ya. Itu belajar berarti. Dia sholat juga kan nggak wajib gitu ya. Cuman sholatnya sholat-sholatan berarti kalau nggak wudhu gitu loh. Tapi dia tidak wajib, gitu. Tidak wajib wudhu. Tidak wajib wudhu, nggak wudhu sholatnya bohongan berarti belajar doang. Kalau mau sholat, ya wudhunya nggak wajib, wudhu sunnah. Walaupun dia sholat, anak kecil tuh. Gitu. Walaupun sholatnya sholat wajib, tapi nggak wajib gitu. Wudhunya juga sunnah levelnya jadinya. Terus apa? Terhentinya hal-hal dari yang meniadakan Wudhu. wudhu. Haid dan nifas. Kan yang membatalkan wudhu itu apa? Haid dan Nifas. ketika berhenti yang membatalkan wudhu, maka dia wajib wudhu. Itu kan? Berhenti haid. Berarti kalau berhenti haid berarti dia wajib wudhu. Kalau ada haid berarti dia nggak wajib wudhu. Nggak wajib wudhu. Nggak wajib wudhu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, perempuan haid itu haram wudhu. Haram wudhu. Kenapa? Wudhu itu kan untuk mengangkat hadas. Lah dia kan berhadas terus. Wudhu main-main. Wudhunya tuh nggak berarti apa-apa. Buat apa? Main-main doang. Diharam dihukuminya. Mazhab Syafi'i itu ya. Jangan bilang kenapa Rasulullah begitu, salah juga tuh. Ya, mazhab Syafi'i itu berarti pendapat memahami Rasulullah. Gitu. Jangan bilang, jangan selalu adakan mazhab dengan Rasulullah ya. Jangan kayak gitu. Mazhab bilang A, Rasulullah bilang B. Emang kamu ditelepon Rasulullah? Enggak, tapi hadisnya ini nih. Berarti masih belum bersih nih ininya nih. Apa tuh racun-racun gitu. Masih suka bilang hadisnya. Masih terkontaminasi. Emang itu nggak pakai hadis? Semuanya pakai hadis, semuanya juga ngikut Rasulullah. Menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut pemahaman mazhab Syafi'i yang memahami Rasulullah, wudhu wanita haid itu hukumnya haram. Berarti terhentinya hal yang meniadakan wudhu, haid nifas, intinya hadas, maka wajib wudhu. Terus kelima, adanya air. Kalau ada air berarti wajib wudhu. Nah, adanya air itu bagaimana? Adanya air tuh di sini disebutkan adanya air itu minimal untuk wudhu berapa? 1 mud. 1 mud, kurang dari 1 liter. Gitu. Jadi ketika kita bisa menemukan air yang cukup untuk wudhu, 1 mud kurang dari 1 liter. Ya, berapa liter sih ini sebutnya? 688 mililiter. Setengah liter lebih tadi. Setengah liter lebih, berarti Yang itu aqua 80% apa 70%? 70%. Iya. 70% dari 1 liter gitu. Liter ya, 70%. 70% seliter lah gitu bahasanya. Ya, kurang dari 1 liter gitu aja bahasanya ya, kurang dari 1 liter. Berarti itu wajib wudhu. Kecuali kita nggak menemukan air kurang dari itu, misalkan airnya cuma segini ya, nah ini kan kurang dari segitu ya, kurang dari 1 mud. Air ada sih, tapi buat minum, tapi nggak cukup. Nah berarti tidak wajib wudhu. Langkahi dulu mayat wudhu, baru tayamum. Itu langkahi dulu mayat istri, baru nikah lagi. Ini biar memudahkan pemahaman aja gitu kan. Kan biasanya yang langkahi mayat tuh urusan itu gitu kan. Jangan dikit-dikit tayamum. Ya saya ngeliatnya ini pikir ngaco gitu Pak. Orang bisa wudhu kok.
dikit-dikit tayamum. Di pesawat air ada, tayamum. Gitu. Itu terlanjur viral gitu. Ya. Padahal bisa wudhu. Dan wudhunya juga jangan bayangin satu kolam, 2 kula. Itu berarti kesalahpahaman kita dalam memahami wudhu. Nah, ketika kita belajar fikih, syarat minimal wudhu itu bahkan wajib wudhu ketika ada air 1 mud, bukan 2 kula. Bukan air ngocor dari keran gitu. Kan ngebayanginnya wudhu tuh keran ngocor, buar. Nah itu wudhu. Kalau wah nggak ada keran ngocor, wah nggak bisa wudhu, tayamum aja, salah berarti. Ya, wah bayanginnya ada air nggak 1 mud? Ini air ini di sini, misalkan aqua nih, air itu. Di aqua air itu, di mobil berarti ada air, wudhu berarti. Di kereta ada air berarti wudhu. Di pesawat ada air berarti wudhu. Jangan fikihnya dari awal tuh dikit-dikit tayamum. Itu fikih zohiri itu. Fikih tekstualis gitu kan. Udah zohiri fikihnya orang-orang tekstualis gitu. Ini kritik ilmiah ya, jangan berarti kita benci, berarti kita meremehkan. Bukan, ya, mereka juga ngeritik di pengajiannya mah gitu, Pak ya. Biasa kayak gitu tuh Pak ya, gitu ya. Jadi kalau ada ustadz atau teman kita yang kayak gitu, ini bukan berarti kita nyerang, kan nggak pribadi ini makan ya. Ini bukan fikih, ini mah gitu. Udah dia juga di pengajiannya sama aja kok ya, kritik kita gitu ya, kita jawab. Masa kalau sapar boleh wudhu, boleh tayamum, walaupun ada air. Kayak aneh kata saya. Pantesan dikit-dikit tayamum gitu, memudahkan banget untuk tayamum. Sapar itu kalau tidak ada air. Tayamum itu kalau tidak ada air. Iya, sapar itu boleh tayamum saat sapar kalau tidak ada air. Nah itu 1 mud ya. Terus yang ke-6, mampu menggunakan air. Mampu nggak menggunakan air? Mampu. Ya wudhu berarti dong. Kalau mampu menggunakan air. Maksudnya kita nggak haus. Air cuma ada 1 gelas, 1 mud. Tapi kita haus. Berarti kan kita nggak mampu menggunakan air untuk wudhu ya? Untuk minum. Atau ada binatang yang dihormat. Binatang yang dihormat tuh ya bukan anjing galak. Intinya selain anjing galak sama babi. Binatang yang nggak dihormat kan 2. Binatang 3 membahayakan, anjing galak sama babi. Babi itu setahu saya sunnahnya malah dibunuh. Babi itu. Anjing galak dibunuh. Binatang membahayakan ya dibunuh. Tapi kalau ada binatang yang terhormat, ada air, pilih wudhu apa ngasih minum? Ngasih minum binatang. Jadi mampu menggunakan air berarti wajib wudhu. Kalau nggak mampu menggunakan air, sakit, dingin, air sangat terbatas. Nah ini debatable nih, di pesawat nih, sangat terbatas apa enggak? Oh masa sih cuci muka bisa? Gitu. WC kencing bisa. Istafti kolbak nih, tanya hatimu. Di WC ya. Dulunya. Ya. Yang lain enggak ada kamu. Dikasih tahu kalau itu leadernya nyarinya tayamum ngarahinnya. Saya wudhu. Kencing. Iya orang kencing bisa kok ya, masa wudhu nggak bisa? Makanya benahi cara berpikir wudhunya. Wudhu, gejebur air ngocor gitu, keran gitu. Ya berarti salah pemahaman wudhunya sejak awal. Wudhu ya 1 mud, bisa wudhu. Minum itu wudhu itu, yang di air, yang di botol. Cuma segini, yang penting menggenang ini. Udah bisa begini tuh wudhu, kali aja diratain. Kalau kata Bu Yaya, kalau ragu berarti nggak ada ilmu. Kalau ragu wudhu, air debu yang kagak ada yakin, air yang jelas kelihatan ragu, gimana sih? Ente kadang-kadang.
Debu yang nggak ada, yakin kan nggak ada kan debunya? Nggak ada. Hah? Kan kelihatan. Nggak kelihatan. Yang dipegang aja nggak ada kan di itu, maksudnya di kursi pesawat. Nggak ada. Debunya kagak ada, yakin. Air yang jelas ada, ragu. Masih. Ada punya yang bersihnya belum main. Iya dipecat itu seluruh pilot sama pramugari. Mana sih katanya? Pesawat banyak debunya. Itu kalau kata Ustadz Sorot itu bukan tayamum, itu pura-pura tayamum. Itu bukan tayamum, pura-pura tayamum. Kan tayamum itu ada debu. Ya kalau nggak ada debu berarti pura-pura tayamum, bukan tayamum. Tapi maksudnya tuh di hormatil waktu kan. Iya, sholatnya itu betul waktu, tayamumnya hoak. Itu. Sekali saya pengen ngomong sama ustadznya lah, ngobrol gitu ya. Jangan sama yang itunya mah susah nyambungnya lah gitu. Kita debat aja, Ustadz, syarat rukun tayamum apa? Debu. Mana debunya? Pengen tahu jawabannya apa gitu. Kalau kemarin mah cuma pakai ini katanya, pakai vakum. Pasti ada debunya. Ya berarti itu debu mikroskop stick namanya. Berarti gini aja, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ada debu di sini juga ini. Tapi kalau di ini ada di bawah tuh. Di bawah. Kalau di lantainya ada. Kan dia dari apa kayak gini ya? Nggak mungkin ke lantai gini. Nyari-nyari gitu. Ustadz Salafi juga saya searching semua, mustahil ada debu kecuali di telapak kaki sepatu. Anda ke WC udah wassalam. Anda ke WC, berarti udah wassalam, berarti hilang kan debunya. Itu Ustadz Salafi juga bilang begitu. Hampir kompak Ustadz Salafi semua juga. Malah saya belum nemu malah Ustadz Salafi nyaranin tayamum. Coba cariin ke saya ya. Ustadz Salafi mana yang nyuruh tayamum? Ustadz Khalid gitu, Ustadz Khalid makanya pikirnya kurang dia makanya. Dia mah di sejarah. Di sejarah ya gitu. Bikinnya kayak kurang dia mah, kurang kuat gitu. Terus nah berarti air 1 mud. Terus mampu menggunakan air. Ya. Mampu menggunakan air. Berarti nggak ada penghalang. 7. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudu. Ya masuk waktu ibadah baru wajib gitu maksudnya. Berarti kalau belum masuk waktu ibadah tidak wajib. Ya emang nggak wajib, bener nggak? Ya. Ini kan belum masuk subuh ya? Wajib wudu nggak? Ya enggak. Wajib kenapa? Walaupun kita muslim akhir balik bakal nggak ada hadas, nggak ada haid, nggak ada hadas, ada air, tapi kan belum cukup itu kan? Mampu menggunakan air, tapi syarat 7-nya belum masuk waktu, ya belum wajib wudu. Tapi ketika sudah masuk waktu, wajib wudu. Cuma wajib wudu kan nggak harus ketika kan, ya sampai waktu sholat habis. Kalau mau habis, ya wajib wudu. Intinya wajib sholat, kan gitu ya. Wajib sholat. Nah, khusus bagi wanita yang hadas terus, yang istihadoh itu kan seperti head, ya keluar darah. Tapi sebenarnya bukan head, darah penyakit. Nah, dia tetap wajib sholat. Nah, wudunya kapan? Wudunya harusnya bukan sebelum masuk waktu, harus pas masuk waktu. Pas masuk waktu sholat. Wudunya gitu. Bukan sebelum masuk waktu sholat udah wudu, bukan. Jadi orang istihadoh, orang beser terus, dia tuh wudunya harus pas masuk waktu. Seperti halnya tayamum. Tayamum tuh nggak boleh, Pak. Jam 11:30 udah tayamum buat sholat zuhur. Nggak salah. Udah masuk. Syarat tayamum itu dalam mazhab Syafi'i ya, saya belum cek mazhab lain. Syarat sah tayamum dalam mazhab Syafi'i wajib masuk waktu. Kenapa coba wajib masuk waktu? Karena nunggu air. Ya jam 11 udah tayamum. Kan bisa jadi jam 12 ada air. Jangan dulu keburu tayamum. Ini pikirnya udah salah sejak awal sih gitu. Udah menggampangkan tayamum, sejak awal menggampangkan tayamum. Kedua, tayamumnya kecepetan gitu, Pak.
Padahal kan bisa jadi ada air kan. Iya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu yang benar itu diakhirkan sholat itu. Supaya apa? Barangkali ada Air. Cari dulu dong air. Bukan harus nyari, Pak. Ustaz Salafi kan semua begitu deh, gitu. Ustaz Salafi ya yang kita tuduh johiri itu ya, kadang johiri itu ternyata soal tayamum tuh Syekh Utsaimin juga nggak boleh, katanya masih ada air kok tayamum. Ini kan berarti johiri di atas johiri gitu. Itu bapaknya tekstualis banget gitu. Itu akibat tidak bermazhab. Ngerasa ustad-ustadnya tuh ngerasa mujtahid. Pintu ijtihad belum ditutup. Gitu. Nah, hum rijal wa nahnu rijal. Imam Syafi'i kelaminnya laki-laki, ya ustadz kami juga laki-laki. Iya emang secara kelamin mah sama-sama laki-laki. Gimana isi kepalanya kira-kira? Sama apa beda? Pintu ijtihad tidak tertutup. Ya emang nggak tertutup, boleh berpendapat. Cuman seberapa sih ilmunya? Saya nggak yakin ustadz-ustadznya itu ulama. Nggak yakin saya. Ustadz-ustadznya itu ulama. Gitu. Dan mereka merasa bisa berijtihad. Walaupun kumpulan fatwa mereka berkumpul nih 21 orang kan. Nggak perlu saya sebut ya gitu. Udah tahu sendirilah. Bagi kami itu bukan ulama. Yang ulama beneran tuh ya siapa? Imam Syafi'i. Ini kan meninggalkan mazhab tuh begini gitu. Ikan kakap dibuang, milih teri aja. Gitu kan, kembali ke Quran hadis. Ya Quran hadis menurut pemahaman ustadz, mending Quran hadis menurut pemahaman ulama mazhab. Akibat kena kemakan hoax sih gitu. Kembali kepada Rasulullah, hadis sahih gitu kan. Jadi ulama yang benar tuh ya itu mazhab gitu. Nah, masuknya waktu. Ya emang namanya wudhu tuh wajibnya pas masuk waktu. Gitu. Wanita istihadah wajib harus masuk waktu. Kalau kita boleh, tapi belum wajib. Tapi kalau yang istihadah wajib pas masuk waktu, pas masuk waktu sholat. Terus ke-8 apa? Adanya hadas. Ketika ada hadas wajib wudu. Paham nggak? Berarti kan ada hadasnya, berarti batal wudunya. Nah, ketika batal wudunya berarti kan wajib sholat. Ya berarti dia wajib wudu. Nah, kalau nggak ada hadas, wajib wudu nggak? Enggak. Ya sunnah, nggak wajib. Bener nggak? Pak Anjar habis wudu, berarti kan tidak ada hadas. Sholat subuh masuk, ya nggak wajib wudu. Mana udah wudu? Itu maksudnya. Wudu wajib tuh wudu yang pertama. Itu wudu yang kedua bukan mengangkat hadas. Itu wudu sunnah. Berarti syarat wajib wudu adalah adanya hadas. 9. Sampainya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya iya, kalau nggak sampai dakwah, cara wudu ya gimana dia mau wudu? Bener nggak? Misalkan 1 sampai 8 ada semua. Tapi nomor 9 ilmu intinya kan, ilmu tentang wudu nggak tahu ya gimana wudunya. Yang nggak bisa wudu. Dia muslim akhir balik berakal. Nggak head, terus ada air, mampu gunain air, masuk waktu, dia nggak punya wudhu, tapi nggak tahu caranya, nggak sampai dakwah Nabi, maksudnya nggak sampai ilmu ulama gitu kan, bukan Nabi langsung, itu nggak ada tuh yang belajar dari Nabi langsung tuh, gitu. Makanya semua hadis, semua Quran itu tergantung ustadznya. Kalau dijelasin sama ustadz fulan berarti pemahaman ustadz fulan, bukan pemahaman Rasulullah. Itu walaupun itu hadis sahih. Nah, kecuali ustadz itu ngutip dari ulama. Makanya yang paling penting tuh membuktikan kutipan dalam forum debat itu. Misalkan nih saya bilang ini hukumnya sah, ini hukumnya haram, ini batal. Kata siapa ustadz? Kata Imam Syafi'i dalam kitab anu. Nah, itu buktikan kutipan itu. Ini ustadznya jujur nggak? Salah ngutip nggak? Kalau ustadznya bener ngutip, ya jujur, nggak salah paham, ya berarti hakikatnya bukan pendapat ustadz itu, paham ya? Hakikatnya pendapat ulama. Nah kayak saya nih, saya nyampain, yang ngomong ya saya emang, ya kan nggak mungkin Imam Syafi'i langsung gitu. Kita hadirkan arwahnya Imam Syafi'i.
Sambil merinding. Belajar langsung ke Imam Syafi'i ya nggak bisa. Ya emang ngomong saya. Ya emang umumnya orang memahami kata Ustadz Iqbal. Ya iya emang yang ngomong saya. Cuman kan saya ngutip dari sini. Dari Rumah Fikih. Siapa tuh yang ngarang buku ini? Ustadz Isnan Ansori. Tinggal bener nggak dia ngutip di kitab mazhabnya gitu. Kalau bener ya udah berarti intinya bukan omongan Ustadz Isnan. Omongannya siapa? Ulama mazhab gitu. Intinya kan tata lepak. Saya percaya sama Ustadz ini ngutip langsung dari kitab. Ya emang yang bener mah kalau di forum debat atau di forum ngaji Ustadz lagi yang bener mah langsung ke kitab. Langsung ke kitab. Kalau yang ngajinya Ustadz ya. Selevel Ustadz Buya Yahya, misalkan Gus Baha ngaji buka kayak gini. Bukan, mereka mah langsung ke kitabnya. Apa nih fikih mazhab Syafi'i, oh Imam Ibnu Hajar, Imam Ghazali, langsung kitabnya. Tok buka bareng-bareng, bener nggak ngutipnya gitu. Level ustadz yang udah gede memang begitu. Cuman kan kalau ngaji ke orang awam kan boro-boro bisa baca kitab gitu. Dari Poek gitu. Ini tata lepak kayak gini tuh Pak. Jadi saya kalau bilang saya nggak punya pendapat, orang saya cuma ngutip kok. Ya emang bener. Nah tinggal buktikan kutipannya gitu. Barangkali saya salah paham. Oh berarti gua salah paham. Atau barangkali Ustadz ini yang salah paham. Gitu. Tapi kalau saya nggak salah paham, Ustadz ini nggak salah paham, ya bener emang di kitabnya begitu, berarti fikih mazhab. Paham ya? Nah, jangan ngeklaim fikih Rasulullah, kan nggak mungkin fikih Rasulullah, semuanya juga Rasulullah. Gitu. Nah, selanjutnya, sedangkan syarat sah wudu. Sedangkan syarat sah wudu sebagaimana berikut. 1. Ratanya air membasahi anggota wudu. 2. Tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin, lemak, adonan, tanah, lem, cat, karet, atau benda apapun yang menjadi penghalang basahnya bagian anggota wudu dari air. 3. Berhentinya penyebab hadas. Dengan demikian maka orang yang berwudu sambil kencing misalnya, maka hukum wudunya tidak sah. Demikian juga orang yang sudah selesai buang air tapi belum beristinja. Kalau dia berwudu maka hukum wudunya tidak sah. 4. Ilmu tentang wudu. 5. Halalnya air. Syarat ini hanya dianjurkan oleh Hambali saja dalam pandangan resmi mazhab. Nah, syarat sah nih sekarang nih. Berarti gini syarat sah tuh. Kalau nggak ada ini nggak sah. Paham ya bedanya syarat wajib sama syarat sah ya? Nah, syarat sah wudu. 1. Ratanya air membasahi anggota wudu. Ratanya air. Ya berarti air harus merata ke permukaan kulit. Permukaan ya, bukan dalamnya ya. Permukaan kulit, ratanya air. Berarti kalau nggak rata sah nggak wudunya? Nggak sah kalau nggak rata. Bahkan itu orang yang celaka itu. Wudunya nggak rata tuh air. Cuman jangan pula gara-gara ada fikih harus rata air jadi was-was. Rata belum ya. Sampai ngerasain dingin baru yakin. Berarti was-was itu. Ya, bahkan kalau orang punya ilmu mah wudu sekali usap tuh begini nih. Itu harus yakin gitu, Pak. Jangan ragu. Ya. Jangan ragu, udah biarin gitu. Jangan ragu. Gitu. Harus rata air seluruh anggota wudu ya, anggota wudu. Nah sekarang berarti kita bahas anggota wudu. Nah jenggot kalau panjang, nah yang panjangnya itu bukan anggota wudu, karena kan yang wajib dibasuh itu wajah. Wajah itu berarti segini aja. Ini nih, ini kayak ini. Nah ini harus kena, gitu ya. Tempat, ya jenggot harus kena. Ininya juga sama bawahnya ini. Jenggot yang segini harus kena ini. Harus rata gitu. Biasanya kalau jenggot panjang tuh suka kena berarti harus gini-gini. Ya harus digini-giniin. Yang ininya doang ya yang nempel ya gitu. Tapi kalau yang bawah nggak harus. Yang jenggotnya mah. Nah yang jenggotnya emang nggak harus. Tapi kalau yang ininya harus rata. Harus rata. Ya cuman ratanya rata sebisa kita gitu, bukan harus semprot gitu. Atau langsung keranak gitu. Rata tuh maksudnya ya kita ratakan air gitu kan segini gitu kita itu ratain. Tapi kalau yang pas bawah nggak harus
Itu mah karena bukan bagian dari wajah. Iya. Itu tempat tumbuhnya rambut, nih wajah. Nah. Terus tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin. Lilinnya nempel. Berarti kan air nggak bisa masuk ya Iya. ke kulit itu. Berarti nggak sah wudunya. Lem Korea gitu. Oh gitu, lem Korea. Nah, itu enggak lem Korea. Saya nggak tahu lem Korea kayak gimana. Yang Dia nempel. Nempel Ustaz, kayak lilin dia. Oh iya, berarti pokoknya yang paling tahu yang Meskipun sedikit, Sir. iya, meskipun sedikit, meskipun 1 titik jarum. Kalau di pakai pisau di kuku itu kadang kalau kita semua ngecat ya kan masih itu kecil Yang banget. nggak sah, Hah? yang nggak sah. Masih di Kayak- pinggirnya nih kadang ada agak hitam gitu. Mengilu-ngilu. Susah itu kalau ngilu. Nah, begini-gini. Jadi ini kalau bicara zat apa yang menghalangi air, saya bukan ahlinya. Itu bukan ranah ustadz. Iya. Itu ustadz yang paham kimia. Kira-kira itu menghalangi air nggak? Ada gitu aja kuncinya. Nyampe ke dalam. Saya nggak tahu. Intinya kan permukaan kulit. Ini kan kuku juga termasuk kan. Harus ke rata air. Ya kalau misalkan zat itu terbukti secara kimia menghalangi air, ya berarti tidak sah wudunya karena tidak rata. Gitu. masuk tuh. Nah, itu gimana? Air itu tinta mah bisa deh tinta mah masuk tinta mah. Kan hampir mirip cat itu. Nah itu saya nggak tahu tuh ya, belum saya pelajari tuh. Bahan kimia apa yang nggak masuk kulit gitu, yang nggak masuk air. Saya belum tahu tuh. Kalau ada unsur, ada pengeluaran nggak? Apaan? Misal Asap plas. Oh itu mah nggak apa-apa. kadang kan 5 hari nggak boleh kena air tuh. Ya, Jadi, itu berarti diusap aja nggak apa-apa, sebisanya aja. Kalau ketahuannya Pak Solat, ulang lagi nggak, Sir? Pasal gimana Boten? Baru nggak gitu. Ya ulang lagi. Ya ulang lagi. Kayak tato kan dari kita juga istighfar. Tato malah justru, nah makanya ini kan yang saya belum ngerinci ya daftar zat apa saja yang menghalangi air yang tidak gitu ya. Boleh Ustaz. Tato justru malah masuk air karena tato itu di dalam kulit. Iya. Bukan berarti boleh tatoan ya. Udah tahu. Ada tatoan. Justru malah tato Masuk. ini yang diterangin sama Ustadz. Saya kan bukan ahli kimia, ntar saya cari-cari zat apa aja ya gitu. Tato justru malah katanya nggak menghalangi air. Tato malah sah. Ada yang tato nggak dihapus itu. Justru malah ya nggak wajib dihapus, tapi wudhu sah. Tato beneran malah sah wudhu. Justru tato palsu katanya. Malah itu menghalangi air. Kan sekarang banyak tato yang enggak kemarin yang belum boleh. itu malah itu nggak bisa ya. Ya iya, justru itu malah nggak bisa. Tato beneran yang justru itu mah. Gitu. Ntar kita cari coba zat-zat apa yang menghalangi tinta. Saya belum baca tuh ya, pembahasan ulama tentang tinta pemilu. Saya belum baca. Setahu saya tinta pemilu masuk air deh, masuk kulit. Kulit. Karena nyampe ini kayak sedikit jarinya kelihatan deh. Mm-mm. Yang cat kan ketutup. Saya film Korea tuh kayak pasti kan orang Korea. Ya. Korea Bisa. iPhone. Makanya kalau mau wudhu kerap pakai pisau gitu. Pakai bensin. Habis itu. Itu kurang sulit. Terus selanjutnya berhentinya penyebab hadas. Ya, berhentinya penyebab hadas. Kalau penyebab hadasnya berhenti, ya berarti wudhunya sah. Tapi kalau nggak berhenti, wudhunya tidak sah. Misalnya orang sambil kencing, berarti kan dia sambil kencing wudhu, berarti kan hadasnya ada, tapi sambil wudhu ya nggak sah wudhunya. Karena hadasnya ada terus. Kalau orang beser, nah itu wudhunya sebenarnya tidak sah. Orang beser terus, sebenarnya wudhunya tidak sah. Tapi kan dia tetap wajib sholat. Berarti kan ada uzur. Nah, wudhunya jadi sah, tapi niatnya bukan ngangkat hadas. Karena kan ada terus. Niat wudhunya istibahati sholah. Saya niat wudhu, nawaitul wudhu istibahati sholah. Saya niat wudhu untuk membolehkan sholat. Maksudnya ya Allah, saya kan wajib sholat. Ya tetap dia wudhu. Wudhunya bukan ngangkat hadas, karena hadasnya ada terus. Baru berapa menit keluar lagi, keluar lagi.
Nah, wudhunya sebenarnya nggak sah, cuma karena dia ada uzur, jadi sah. Sahnya pun niatnya listibahatis sholat. Terus 4, ilmu tentang wudhu. Ya tentu syarat sah wudhu harus tahu ilmu tentang wudhu. Kalau dia nggak tahu ilmu tentang wudhu, ya bisa jadi dia wudhunya tidak sah. 5, halalnya air. Nah ini hanya mazhab Hambali. Kalau lain mazhab Hambali, walaupun airnya itu hasil nyolong, itu wudhu tetap sah, tapi haram nyurinya. Tapi ibadahnya, wudhunya tetap sah. Kalau dalam selain mazhab Hambali ya, membedakan antara aktivitas haram dengan ibadah. Aktivitas haram itu bukan syarat sah ibadah. Korupsi, terus pergi haji, sah nggak hajinya? Sah selama syarat dan rukun terpenuhi. Yuk, dia tawaf, dia sa'i, dia wukuf, dia ihram, ya mikot, semuanya dilakukan. Rukun haji, wajib haji yang dilakukan. Walaupun duitnya hasil nyolong, korupsi, nyolong, nipu, gitu, atau Spanyol, separuh nyolong gitu. Ya tetap sah. Karena antara harta dengan ibadah beda. Kalau mazhab lain, itu kalau mazhab Hambali, ibadah pakai sarana yang haram, maka ibadahnya tidak sah. Hambali itu. Sholat, sarungnya sarung nyolong, hasil gosob. Sarungnya misalnya sarung temen, santri kan biasanya gitu ya, sarung temen gitu, main ambil aja dia pakai sarung, sholat itu dia kan nggak izin dulu tuh sarungnya, itu nggak sah. Wajib Hambali itu begitu, satu pakai. Pokoknya ibadah harus pakai harta, pakaian, gitu kan, yang halal. Wudhu airnya nyolong, gitu. Jangan wudhu di kendaraan, nggak ada air nih, nggak permisi dulu, air aqua temen aja diambil langsung dipakai wudhu. Itu bagi mazhab Hambali apa wudhunya tidak sah karena tidak halal airnya. Kalau zakat mah semua, karena ibadah harta itu mah beda. Kalau itu mah semuanya sepakat. Namanya zakat harus harta sendiri. Ya, kalau nyuri ya harta orang, berarti kan haram. Nggak sah itu mah karena harta orang. Itu mah beda, ini mah kalau ini semua ulama sepakat. Karena ibadah harta bukan ibadah badan ya. Kan haji itu ibadah badan. Kalau ibadah harta mah wajib harta sendiri. Beda ini mah. Maksudnya kalau diyakati biar halal. Salah, itu mah enggak. Karena itu ibadahnya aja di hartanya itu mah. Bukan di ibadah badan. Kalau ibadah badan enggak harus harta sendiri. Gitu. Tapi sah, dosa ya dosa, nggak diterima tentu di mata Allah, tapi gugur kewajiban hajinya. Gitu. Nah kalau mazhab Hambali, ibadah badan hartanya harus halal. Gitu. Berarti ada berapa? Ada 5 tuh. Ratanya air, tidak ada penghalang ke kulit, berhentinya penyebab hadas, 4 ilmu tentang wudhu, 5 halalnya air. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu lah ya, nanti terusin lagi. Nah gitu Pak, barangkali ada pertanyaan Pak. Itu yang sebelum mandi junub kan sebenarnya wudhu ya. Nah itu setelah kita wudhu, nanti terus kalau mau sholat fardu kita wudhu lagi nggak? Ngelakui pembatal nggak? Enggak. Megang itu nggak? Nggak. Oh, ngomongnya gimana? Megang ini kemaluan, dubur. Oh iya, megang. Kepegang ya batal. Tidak mau. Iya kan pertama wudhu dulu, cuma kaki dibelakangin. Enggak, maksudnya ya wudhu biasa normal itu kan. Iya wudhu biasa memang, tapi kaki dibelakangin sunahnya. Sok ada, sok fikih mandi wajib. Iya. Wudhunya wudhu, tapi ternyata kaki itu dibelakangin. Wudhu dulu normal, normal tuh kecuali kaki, terus mandi, kepala, selesai semua baru kaki. Iya begitu emang, saya baru tahu. Bukan wudhu normal kaki selesai, bukan. Ya itu boleh cara kayak gitu Cuman ternyata yang
salah satu sunnahnya tuh kaki belakangan. Tempatnya juga berbeda. Hah? Berbeda tempat. Apanya? Ya kan kalau wudhu di situ tuh. Nah pas waktu basuh kakinya bukan di situ lah. Oh, nggak tahu tuh. Pindah keluar gitu. Enggak. Ya boleh beda tempat, maksudnya kan nggak di situ berdiri di situ, pindah dikit geser bisa. Tapi harus bikin dua keram. Ini berarti sudah lagi tadi. Ya kalau nggak melakukan pembatal wudhu, nggak megang kemaluan, nggak mendubur, nggak kencing, nggak kentut, nggak melakukan pembatal wudhu, ya berarti nggak harus wudhu. Berarti begini yang gampang mah, wudhunya langsung terjun ke kolam renang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pas jebur tuh langsung saya niat mandi besar. Jadi kan langsung tuh nyelam tuh. Sambil gosok-gosok gitu ya, digosok-gosok biar merata gitu. Berapa menit? 20 menit. Almarhum ya. Bunuh diri. 5 menit lah ya, 3 menit juga bisa langsung tuh. Berarti kan selesai tuh. Bangun keluar kolam renang. Udah berarti kan nggak megang apa-apa kan? Iya. Nah langsung tuh nggak usah wudhu, langsung sholat. Cuman saya seumur umur belum pernah wudhu, mandi nggak pakai wudhu lagi gitu. Berarti wudhu yang kedua ada kecil ya? Ya wudhu yang kedua gimana? Niat. Enggak, itu kan langsung sholat. Wudhu yang kedua malah nggak usah, karena kan hadas besar hilang, hadas kecil otomatis. Yang lain kan harus wudhu lagi. Oh iya wudhu. Tapi ada besarnya udah hilang. Hadas besar udah hilang. Tinggal hadas kecil. Iya wudhu hadas kecil berarti. Begitu. Emang ada yang pernah mandi nggak wudhu lagi? Pernah nggak? Pernah. Pernah, berarti nggak megang gitu. Tapi nggak lain nggak. Iya. Ya, saya selalu megang ya, nggak betah. Disiram bang gitu tadi maksudnya. Nggak kencing. Berarti nggak kencing. Kalau sabunan. Ya berarti kencingnya duluan Iya, maksudnya. kencingnya duluan. Iya. Berarti nggak disabun ya? Ya? Nggak disabun. Ya disabun. Itu kan Disiram lagi, disiram. Disiram. Enggak ada pegang. Gini jadi sebelum mandi itu semua dibasuh-basuh dulu. Sebelum mandi basuh-basuh, usap-usap gitu kan ya. Digosok, semuanya udah mandi biasa dulu ya, mandi sedikit doang. Nah, udah hilang najis, udah hilang yang licin-licin itu. Semua udah hilang baru mandi. Wudhu dulu kan, wudhu. Terus mandi. Nah, itu nggak megang lagi, boleh langsung sholat. Iya, iya. Kecuali tujuh dulu. Mas saya mah karagok. Apa mending wudhu asa enakan wudhu asli gitu. Gitu. Dan ada lagi satu lagi. Untuk yang ratanya air kan. Ya. Itu kalau muka kan batasannya sampai terus Ini nih bawah ini. yang kan rata ya. Kita melihat wudhu itu digosok-gosok. Gosok-gosok. Kaki itu jari-jari gitu ya. Ya, itu apa kita cukup asal rata apa harus di Gosok. kadang lama banget tuh lama apa sampai Nah itu mazhab Malik wajib gosok dalek namanya. Mazhab Malik ya. jadi putih gitu ya. Ya wajib digosok. Mazhab Malik wajib gosok. Kalau mazhab Syafi'i nggak wajib digosok. Nih air keran begini. Gitu-gitu doang ya kita tuh. Mazhab Syafi'i mah sah. Itu mazhab Syafi'i. Rata. Yang penting rata. Artinya rata tuh bisa, nggak harus digosok. Tapi kalau mazhab Malik wajib dak. Nanti ada di situ. Gosok tuh wajib. Gitu. Nggak digosok tuh bisa jadi nggak sah. Itu. Atau kan Ya. istirahat bareng semua tuh. Mungkin Ya. sampai Ya. ini gitu kan. Mungkin lebih Ismail. Mazhab Syafi'i sunnah. Tapi harus dibedakan ya antara gosok sama meratain. Kalau meratakan wajib semua juga. Tuh maksudnya gini. Ini keran mancur. Ini gini. Ya kalau rata sah walaupun tanpa digosok gitu. Tapi kan bisa jadi gitu. Kita tuh maksudnya bukan gosok tapi meratakan air. Kayak wajah kan banyak sudut-sudutnya kan.
banyak sudut-sudutnya kan. Nah, begini tuh maksudnya tuh meratakan air. Itu bukan wajib gosoknya dalam mazhab Syafi'i mah. Wajibnya itu adalah meratakan air. Seandainya tanpa digosok pun air rata, ya sah. Misalnya begini doang. Sekali gitu kan. Berarti enggak digosok nih, cuma gini doang. 2. Berarti dibagi 3 nih. 1 ya. 2, 3. Tanpa digosok sah. Tapi kalau mazhab Malik wajib digosok. Sah kalau Syafi'i. Tapi sunnah tetap digosok tuh. Gitu. Saya mau punya tangan sih. Oh si Agus ya. tangannya gini doang berarti. Oh iya ya. Lupa. Mana mukanya? Begini gitu. Pas ini gini doang tuh. Ada tutorial Agus wudhu. Buat lantai itu. Buat lantai. Ustaz wudhu dalam keadaan telanjang. Boleh. Sah kan nggak ada syarat sah. Cuma makruh. Bob, sunahnya kan wudhu itu bukan di kamar mandi. Makruh gitu kan. Hah? Kadang orang itu memang yang terakhir itu padahal ini sela-sela ini yang kadang nggak kena ya. Iya, kalau nggak kena ya nggak sah. Jadi mungkin yang dimaksud apa mungkin ini kali gosok yang selain ini. Cuma jadi Ya, kucuk-kucuk itu kan. Di Kitabatul Mu'in digosok kan. Itu kan gosok tuh sunnah. Angger nggak ada kewajiban mazhab Syafi'i. Selama rata. Ini harus bedain antara rata dengan gosok beda. Rata bisa jadi walaupun tanpa digosok. Cuman kan kita yakin nggak itu rata gitu doang sebenarnya mah. Ya. Itu. Berarti kan tergantung kakinya. Saya yakin kaki saya. Misalkan keren ngocor nih, kaki saya walaupun nggak digosok begitu doang. Apalagi kan tekanan air kenceng. Rata yakin nggak digosok pun. Ingat harus dibedakan antara rata dengan gosok. Ya. Rata bisa tercapai walaupun tanpa digosok. Begitu. Kalau digosok lebih yakin rata. Begitu. Berarti tergantung kakinya tuh, kakinya yang nggak ngerasa rata berarti wajib digosok. Kalau kaki saya ngerasa yakin, apalagi air kan air keran ya, kenceng ngocor, masa sih nggak kena, apalagi gini nih, saya kadang kan gini, digituin, berdiriin kan, biar ininya masuk gitu. Terus ini juga nih, ini nih, cuma ini doang sih PR-nya, ini sama ini, sisanya sama ini kan, bisa. Maksudnya dicelupin doangnya bisa gitu-gitu tuh. Paham ya? Gitu. Jadi nggak harus gosok. Nah kalau ada yang kejadiannya rata harus digosok ya itu berarti kasuistik aja. Itu mah orangnya aja kali gitu. Lebih berarti. Makanya sunahnya ingat sunah tuh promo. Amalkan gosok aja udah. Lebih aman. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, bayar arisan. Ada yang pasti transfer. Transfer boleh. Transfer aja. Cash aja berarti. Transfer. sendirian. Padannya aja balik transfer. Ya, makasih ya. Sedang Rabbin fana bima alamtana Rabbi alimna allazi anfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana dinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu bimanfaatkeun
Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli abdi kabaraya baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassalna bita'allumin tawassalna bita'limin antar zuqonal wasi'ah wa antar zuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh